Ayo guys, jangan lupa dicari YouTube Supriyanto Menyuk ya. Dibantu like YouTube Supriyanto Menyuk dan ditekan lonceng. Salve sahabat Katoliko keren, agama Katolik tak bisa lepas dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejak zaman dulu, umat Katolik turut berkontribusi memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Hingga kini, Gereja Katolik terus berkarya di Indonesia memberikan yang terbaik untuk membangun sumber daya manusia, melayani masyarakat, serta memajukan negeri ini. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, inilah 10 hal yang mungkin akan terjadi. 1. Tidak terciptanya hubungan kerjasama dengan Vatikan. Jika Indonesia tanpa Katolik, maka tidak ada hubungan kerjasama yang terjalin antara Tahta Suci Vatikan dan Indonesia. Ya, walaupun Vatikan merupakan negara terkecil di dunia, namun perannya dalam dunia internasional begitu besar, baik dalam pendidikan, keadilan, hingga kemanusiaan. Vatikan juga berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan dialog antar umat beragama di dunia, serta turut memperjuangkan pelestarian lingkungan dunia. Hampir seluruh negara menjalin kerjasama dengan Tahta Suci Vatikan, di mana Gereja Katolik tersebar di seluruh dunia. 2. Pengakuan kemerdekaan Indonesia terbatas. Kemerdekaan suatu negara juga membutuhkan syarat pengakuan dari negara lain. Setelah Indonesia merdeka, belum terdapat pengakuan dari negara lain kala itu. Barulah pada tanggal 6 Juli 1947, Vatikan menjadi negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir, yang hanya selisih 3 bulan lebih dengan Vatikan. Vatikan juga menjadi negara Eropa pertama yang memberikan pengakuan kemerdekaan atas Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Vatikan ini dilatar belakangi oleh kesamaan prinsip kenegaraan antara Indonesia dan Vatikan, di mana mendukung terciptanya perdamaian dunia, menolak pandangan ateisme dunia, mendukung terciptanya kerukunan, menciptakan keadilan sosial, dan memelihara kesejahteraan. Dukungan kemerdekaan yang diberikan Vatikan ini memberi dampak besar bagi negara-negara di luar Asia, terlebih Eropa dan Amerika kala itu, di mana satu persatu negara-negara ini mulai memberi dukungan kemerdekaan juga kepada Indonesia. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, maka kemungkinan dukungan kemerdekaan bagi Indonesia akan terbatas dalam waktu yang lama. Seperti yang kita ketahui, Vatikan merupakan negara yang dihormati di Eropa, bahkan di dunia, karena sebagai tempat tinggal dari pemimpin Gereja Katolik dunia. Dengan tindakan Vatikan yang memberi pengakuan kemerdekaan membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk semakin diakui kemerdekaannya di dunia internasional. 3. Masih dijajah. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, Indonesia kemungkinan besar masih dijajah Jepang dan Belanda dalam waktu yang lama. Ya, meski Soekarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, namun Indonesia kala itu belum merdeka sepenuhnya. Masih banyak tentara Jepang yang berkeliaran di Indonesia, khususnya Semarang, yang membuat rakyat menderita. Berkat Monsinyur Albertus Sugiyapranata, salah satu uskup dari Gereja Katolik di Indonesia, yang juga adalah pahlawan nasional Indonesia, gencatan senjata berhasil dilakukan antara sekutu dan Jepang. Di tahun 1947 sampai 1948, Indonesia masih kembali diserang pasca kemerdekaan. Kali ini, serangan datang kembali dari Belanda dalam agresi militernya. Melihat hal ini, Uskup Monsinyur Albertus Sugiyapranata melanjutkan perjuangannya melalui tulisannya yang membuat mata dunia terbuka. Ia menulis semua kekejian perbuatan Belanda selama agresi militer di Indonesia. Tulisan ini lalu dikirimnya ke Amerika Serikat dan terbit di majalah. Banyak masyarakat internasional kemudian berempati hingga Belanda mendapat tekanan internasional dari masyarakat dunia
yang membaca tulisan Uskup Soegiya Pranata. Tidak tahan dengan tekanan ini, Belanda pun akhirnya duduk dalam konferensi meja bundar dan menyerahkan kedaulatan kemerdekaan penuh kepada Indonesia. Ya, dari sini kita dapat melihat Monsinyur Albertus Soegiya Pranata tak hanya sekedar uskup gereja Katolik, tapi adalah pahlawan nasional Indonesia yang luar biasa. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, Jepang dan Belanda pasti masih menjajah negeri ini dalam waktu yang lama walau telah merdeka. 4. Bergantinya lagu kebangsaan. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, ya tidak akan ada lagu kebangsaan berjudul Indonesia Raya yang kita nyanyikan saat ini yang begitu indah. Lagu ini diciptakan oleh seorang pahlawan nasional Indonesia beragama Katolik, yaitu Wage Rudolf Supratman. Namanya tercatat sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, dengan nama baptis diambil dari Santo Rudolf. Ilmu kesenian yang ia miliki tak bisa lepas dari iman Katoliknya yang kental akan musik liturgi gereja. Suatu hari, Wage Rudolf Supratman tertantang dengan salah satu penulis majalah yang menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Ia pun menciptakan sebuah lagu yang luar biasa berjudul Indonesia Raya yang kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. 5. Tidak akan banyak memiliki institusi pendidikan yang unggul dan berkualitas. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, ya, Indonesia tidak akan banyak memiliki institusi pendidikan yang unggul dan berkualitas. Gereja Katolik sudah dikenal dunia internasional dengan institusi pendidikannya yang berkualitas. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, maka tidak akan berdiri sekolah-sekolah Katolik di Indonesia yang berkontribusi besar membangun sumber daya bangsa, serta sudah banyak melahirkan pemimpin dan generasi yang berkualitas di negeri ini. Sekolah Katolik mulai dari SD hingga universitas sudah tidak diragukan lagi disiplin, kualitas, dan toleransinya. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kala itu, yaitu Muhadjir Effendi, menilai sistem pendidikan Katolik telah memenuhi sebagian unsur pendidikan penguatan karakter Indonesia. Ia bahkan berkata ingin mengadopsi sistem pendidikan Katolik dan menjadikannya contoh dalam dunia pendidikan Indonesia. 6. Tidak terlalu dikenal luas. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, maka Indonesia bisa saja tidak akan terlalu dikenal luas. Ya, gereja Katolik tersebar di seluruh dunia dan menjadi organisasi terbesar di dunia berbasis keagamaan dengan jumlah umat mencapai 1,4 miliar jiwa. Banyak umat Katolik dunia akhirnya mengenal Indonesia melalui umat Katolik Indonesia. Mereka kemudian mengenal Indonesia sebagai negara yang begitu indah, beragam, dan memiliki umat Katolik yang luar biasa dalam iman. Tujuh, berkurangnya pegiat pelestari budaya. Gereja Katolik di Indonesia turut berkontribusi besar melestarikan budaya melalui inkulturasi budaya dalam gereja. Ya, gereja Katolik mampu membaur di segala suku, budaya, dan bangsa, serta hadir bukan untuk menghilangkan budaya, melainkan melestarikannya dan memadukannya dengan iman. Iman yang berpadu dengan budaya Indonesia yang indah. Beberapa yang bisa kita lihat yaitu bangunan-bangunan gereja Katolik yang bergaya arsitektur Nusantara, seperti bergaya Dayak dan Bali. Misa gereja Katolik yang memakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain-lain. Tari-tarian daerah yang sering digunakan dalam perayaan Ekaristi atau misa inkulturasi. Serta masih banyak lagi. 8. Tidak akan melahirkan para imam, biarawan, dan biarawati yang hebat. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, tentunya tidak akan ada imam, biarawan, dan biarawati hebat yang banyak berasal dari Indonesia saat ini. Ya, saat ini, banyak imam, biarawan, dan biarawati Indonesia diutus dan dipanggil untuk berkarya dan bermisi di luar negeri. Indonesia bahkan pernah dipuji Paus Fransiskus di depan umat Katolik dari berbagai negara yang hadir. Kala itu, Paus mengatakan jika krisis panggilan melanda, pergilah ke pulau-pulau di Indonesia, maka di sana kita akan menemukan panggilan.
Paus mau mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati yang subur di dunia, di tengah menurunnya panggilan hidup selibat di Eropa dan Amerika.